Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amira Syafika Fauzia, kelas 4C. Aku akan menceritakan tentang kelahiran seseorang yang sangat spesial teman-teman. Siapakah beliau? Aku kasih ya ciri-cirinya. Beliau dicintai oleh Allah dan beliau menyayangi umatnya. Siapakah dia? Ya, betul. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Aku akan membahas tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Simak yuk ceritaku. Jadi, Nabi Muhammad lahir pada 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa sih disebutnya tahun gajah? Ada yang tahu nggak kenapa? Kalau nggak tahu aku kasih tahu ya. Jadi pada zaman dahulu ada raja yang bernama Raja Abraha. Raja Abraha ini tidak suka dengan Ka'bah karena banyak sekali umatnya yang beribadah kepada Allah di Ka'bah. Karena sudah kesal, Raja Abraha memanggil pasukan gajah yang sangat banyak untuk menghancurkan Ka'bah tersebut. Kata Raja Abraha yang sudah marah, "Wahai pasukan gajahku, hancurkanlah Ka'bah itu." Pada saat Raja Abraha dan pasukan gajahnya menghancurkan Ka'bah, tiba-tiba dari langit muncul rombongan burung ababil yang membawa batu sijil. Ada yang tahu nggak batu sijil itu apa? Batu sijil itu teman-teman, batu yang sangat panas, batu yang terbuat dari api neraka teman-teman. Jadi nggak kebayangkan kalau panasnya kayak gimana kalau dipegang. Raja Abraha dan pasukan gajahnya pun tewas karena dilempari oleh batu sijil oleh burung ababil. Pada saat itu, beberapa hari kemudian, lahirlah Nabi Muhammad SAW. Hal yang luar biasa pun terjadi teman-teman. Pada saat beliau lahir, beliau dikelilingi oleh cahaya yang sangat terang, angin sepoi-sepoi, langit sangat indah, tumbuhan tumbuh dengan subur, serta hewan-hewan yang ada di sana ikut gembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini kenapa dinamakan tahun gajah, karena bertepatan waktu dengan peristiwa Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajah, sebagaimana dituangkan dalam surah Al-Fil ayat 1-5. Dan bersamaan waktu pula dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ibu Nabi Muhammad SAW yang bernama Siti Aminah sangat bahagia karena kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tapi teman-teman, Nabi Muhammad harus menjadi anak yang yatim karena ditinggal wafat oleh sang ayah yang bernama Abdullah sejak dalam kandungan. Ayahnya yang bernama Abdullah meninggal karena sakit saat berdagang di negeri Syam. Nabi Muhammad harus menjadi anak yang yatim teman-teman. Pada saat itu Halimatus Sa'diyah yang menyusui Nabi Muhammad. Halimatus Sa'diyah sangat menyayangi Nabi Muhammad sama seperti anaknya sendiri. Karena selama Nabi Muhammad disusui oleh Halimatus Sa'diyah sangat menyayangi Nabi Muhammad sama seperti anaknya. Halimatus Sa'diyah karena menyayangi Nabi Muhammad, hewan ternak yang ia pelihara dari kecil hingga besar lebih cepat berkembang biak, dan tumbuhan yang ia tumbuhkan dari bibit menjadi lebih cepat tumbuh dan lebih banyak hasil panennya teman-teman. Ibu Nabi Muhammad yang bernama Siti Aminah meninggal dunia pada saat umur Nabi Muhammad berumur 6 tahun karena sakit. Nabi Muhammad harus menjadi anak yang yatim piatu teman-teman. Sekarang Nabi Muhammad harus dititipkan kepada kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Kakeknya yang bernama Abdul Muthalib meninggal pada saat Nabi Muhammad berumur 8 tahun. Sehingga Nabi Muhammad harus dititipkan kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib sangat menyayangi Nabi Muhammad sama seperti anaknya sendiri. Mulai dari pamannya lah Nabi Muhammad mulai berdagang dengan baik dan benar. Nabi Muhammad berdagang dari umurnya yang 8 tahun teman-teman. Nabi Muhammad berdagang pada saat umurnya yang ke-25 tahun dengan membawa barang dagangan dari saudagar kaya. Ada yang tahu nggak saudagar kaya tersebut namanya siapa?
Ya, betul sekali. Saudagar kaya tersebut bernama Siti Khadijah. Siti Khadijah kagum kepada Nabi Muhammad karena selama Nabi Muhammad berjualan tidak pernah mengkorupsi sedikit pun uang warga hasil barang yang ia jual dan selalu jujur dalam segala hal, teman-teman. Hingga datanglah Khadijah melamar Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dan Khadijah pun menikah. Nabi Muhammad dan Khadijah dikaruniai 6 anak, yaitu Abdullah, Qasim, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah, dan Zainab, teman-teman. Pada saat itu Nabi Muhammad berumur 40 tahun. Nabi Muhammad memutuskan untuk berhalwat atau menyendiri di Gua Hira sehingga mendapatkan wahyu pertamanya, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5 yang begini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang begitu bunyinya, teman-teman. Nabi Muhammad wafat pada umurnya yang ke-63 tahun. Sebelum wafat, beliau berpesan kepada umatnya agar selalu berpegangan kepada 2 hal, yaitu selalu berpegangan kepada Al-Quran dan selalu berpegangan kepada Al-Hadis, teman-teman. Baik, sekarang sikap yang patut kita contoh dari sikap Nabi Muhammad tersebut adalah jujurnya, tidak pantang menyerah, tidak putus asa, dan masih banyak lagi. Aku Almira Syafika Fauzia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.